Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan, dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam embun pagi saat ini, berani namun berhati-hatilah. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita menghadap Tuhan, berdoa memohon pertolongannya, agar kita dikuatkan dalam menerima firman itu dan menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh memberikan kekuatan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan kami pun siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tapi sebelumnya, agar kami lebih dikuatkan lagi dalam menjalani aktivitas hari ini, kami bersama-sama hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami dan menolong kami, sehingga firman yang boleh kami terima saat ini dapat menjadi dasar untuk kami menjalani hari-hari ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tema pagi hari ini adalah berani namun berhati-hatilah. Firman Tuhan diambil dari Matius 10 ayat 5 sampai 23. Tetapi saya tidak akan membacakan firman Tuhan itu secara keseluruhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta sahabat Petra sekalian bisa membacanya masing-masing. Terlebih khusus pada kesempatan kali ini, saya akan membacanya di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ketika kita melihat tema tadi dan mencoba untuk mencocokkan firman yang sudah kita terima baru saja, kita sudah bisa membayangkan apa yang perlu untuk kita lakukan dalam menghadapi tantangan kehidupan pada zaman sekarang. Nah, kita memang di sini diajak untuk berani, tetapi kita harus berhati-hati. Ungkapan itu sama seperti Yesus yang mengatakan, "Hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala." Artinya, kalau kita tidak berhati-hati,
maka kita bisa saja langsung dimakan oleh serigala-serigala yang kelaparan. Dan serigala-serigala itu mengibaratkan tentang kondisi kehidupan kita pada saat ini. Baik itu tantangan dari internal, dari dalam diri kita, ataupun tantangan dari eksternal, tantangan dari luar diri kita. Nah, tantangan dari diri atau internal itu berbicara mengenai nafsu, berbicara mengenai keegoisan, ataupun keinginan-keinginan yang lain, yang terkadang ketika kita tidak bisa mengontrol keinginan itu, maka di situ kita akan hanyut dalam perasaan-perasaan negatif. Sebagai contoh kemarahan, ketika kita tidak bisa mengontrol kemarahan, maka yang terjadi, permasalahan itu tidak akan pernah ada habisnya. Kita dikuasai oleh kemarahan-kemarahan yang akan membuat diri kita semakin negatif. Nah, kalau berbicara mengenai eksternal, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Misalkan, ketika kita bersama-sama melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa saja itu akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang tidak taat sama Tuhan. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melihat teks Matius secara keseluruhan. Sebenarnya, ayat ini tidak lepas dari perikop sebelumnya. Ketika kita membaca perikop sebelumnya, di situ kita akan dapat melihat bagaimana Yesus itu melihat tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Hal itu dirasakan oleh Yesus karena Yesus melihat banyak sekali domba-domba Israel yang terlantar. Mereka diibaratkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Banyak orang sakit, banyak orang yang perlu mendapatkan perlindungan, banyak orang yang membutuhkan perhatian, dan banyak orang yang membutuhkan kasih sayang. Apalagi kalau kita melihat perikop sebelumnya, ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya datang, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Dan di situ tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sehingga kemudian Yesus mengatakan tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, berangkat dari itu, Yesus kemudian memanggil 12 muridnya, agar 12 muridnya ini bisa menjadi seorang pekerja yang siap untuk menuai orang-orang terlantar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bahkan Yesus kemudian tidak meninggalkan muridnya begitu saja, tetapi Yesus ini memberikan kuasa kepada muridnya agar muridnya juga dapat melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus terkait menyembuhkan orang sakit, kemudian membebaskan seseorang dari kuasa roh kegelapan dan yang lainnya. Dan itu kemudian membuat
domba-domba Israel itu merasa bahwa dirinya bisa mempunyai sosok gembala lagi. Nah, di perikop yang kita baca pada saat itu, Yesus kemudian juga mengingatkan kembali kepada murid-muridnya agar ketika murid-muridnya diutus untuk menjadi penuai, murid-muridnya harus cerdik. Karena tantangan yang dihadapi itu banyak. Misalkan tantangan dari Romawi. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Yesus itu dan murid-muridnya akan memberi pengaruh kepada orang-orang Romawi. Bisa saja mereka tidak terima, atau mereka bisa saja protes dan menangkap murid-murid Yesus dan yang lainnya. Termasuk juga tantangan itu akan dirasakan bagi orang-orang yang boleh dikatakan sebagai gembala-gembala Israel yang menunjuk pada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus meminta agar murid-muridnya itu melakukan penggembalaan, menuai, bisa saja ahli-ahli Taurat ataupun imam-imam Farisi itu protes kepada Yesus dan murid-muridnya. Karena apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya itu dapat menjadi keresahan bagi ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Dan tentunya ketika Yesus pun juga mengutus kita menjadi penuai, tantangan itu bisa kita rasakan di tengah kehidupan berbangsa saat ini. Misalkan kita ngomong tentang penginjilan, tentunya hal itu juga akan memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak berhati-hati. Bisa saja kita dianggap sebagai kristenisasi, dan hal itu juga akan mengancam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita itu bisa melakukan penginjilan tanpa mengancam orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau orang yang kemudian pengen berpikir gampang gitu, alah, daripada kemudian apa yang saya lakukan nanti memunculkan pro kontra, ya lebih baik saya tidak usah untuk melakukan penginjilan. Bisa saja kalau memang itu yang muncul, berarti tantangannya ada di internnya, dirinya sendiri. Tetapi kalau kemudian seseorang melihat begitu besar tantangan dalam kehidupan eksternnya, bisa saja dia juga akan mengatakan berat kalau kita harus melakukan itu di tengah kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir secara sederhana saja. Sebenarnya, kalau kita mau melihat tentang tema kita pada saat ini, berani namun berhati-hati, ada poin yang bisa kita lakukan dalam melakukan penginjilan di dalam kehidupan kita masing-masing. Poin itu adalah berangkat dari diri sendiri, di mana kita harus bisa membawa diri kita menjadi lebih baik dengan cara melakukan kasih. Sehingga kasih itulah yang perlu untuk kita nyatakan dimanapun kita ditempatkan, tanpa harus mengatakan, ayo ikut menjadi murid Kristus. Tidak perlu kita lakukan hal itu. Yang penting adalah kita bisa terus mengasihi. Sehingga ketika orang lain melihat, oh,
orang Kristen itu penuh kasih ya. Muridnya Yesus itu di dalam hatinya, di dalam perilakunya penuh dengan kasih ya. Maka ada ketertarikan. Saya juga pengen melakukan kasih itu. Dan ketika dia melakukan kasih, bagi saya, itu sudah menunjukkan pribadinya sebagai murid Kristus. Meskipun dia tidak masuk menjadi Kristen. Nah, kalau kemudian di dalam hatinya muncul keinginan yang lebih, saya juga ingin menjadi Kristen. Ya berarti dia harus dibaptis. Kan begitu. Karena memang aturan ketika seseorang masuk di komunitas Kristen, itu harus menerima baptisan. Tapi prinsipnya adalah ketika orang lain itu bisa melakukan kasih saja cukup. Itu sudah menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Nah, yang saya sampaikan itu sebenarnya lebih ke, kalau dalam dunia psikologi itu ada namanya psikologi positif. Di mana teori psikologi positif itu berbicara mengenai membangun diri positif untuk mempengaruhi orang lain menjadi positif. Yang saya sampaikan tadi mencoba untuk membangun diri kita sepositif mungkin, sehingga orang lain bisa terpengaruh menjadi positif. Ketika kita mau melakukan kasih dan kasih, orang lain pun juga akan ikut melakukan hal itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika itu kita terapkan di Indonesia, di mana kita ketahui bersama agama itu sudah diatur oleh undang-undang. Seseorang itu bebas berhak memilih kepercayaan sesuai dengan keyakinannya, maka cukup dengan melakukan kasih dan kasih, itu menunjukkan bahwa kita sudah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita punya keberanian, tetapi kita juga perlu berhati-hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini saya mengajak kita sekalian agar kita bisa meneladani apa yang disampaikan Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang berani, tetapi juga kita tetap harus berhati-hati. Yakinlah, ketika kita membangun diri kita positif, melakukan kasih itu, maka banyak kok orang-orang yang akan tertarik untuk melakukan kasih. Syukur-syukur kalau kemudian dia mau menjadi pengikut Kristus. Tetapi prinsipnya, kita sudah berani untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita, yakni menjadi utusannya, dan kita siap untuk diutus menjadi domba di tengah-tengah serigala. Tuhan memberkati kita, tetap semangat, Tuhan pasti akan memampukan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami, agar kami senantiasa dapat mempunyai keberanian ketika kami Tuhan utus seperti domba di tengah-tengah serigala, di mana di situ Tuhan menuntut kami agar kami bisa cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Dan salah satu yang bisa kami lakukan, yakni membangun diri positif untuk mempengaruhi orang lain menjadi positif. Karena ketika itu kami lakukan di tengah kehidupan kami, maka kami meyakini bahwa tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kami sudah kami lakukan. Perkara hasilnya diterima atau tidak, kami hanya berharap kepadamu dan mampukan kami agar tetap kuat dalam menjalani tugas perutusan itu.
Berkati sahabat-sahabat Petra, berkati kami sekalian, di mana kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kali ini, dan kami menyerahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita sekalian untuk dapat melewati hari ini dengan penuh damai sejahtera. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra sekalian tetap semangat dalam menjalankan perutusan itu, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.